Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Nur Sutianingsih, NIM 203141058, dan teman saya Mutiara Rahma Utami, NIM 203141047. Di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 6 Pancasila, yang materinya berjudul tentang Pancasila, agama, serta isu-isu Pancasila dan agama. Dan di pertemuan kali ini kami akan membahas beberapa poin-poin tertentu. Yang pertama mengenai pengertian Pancasila dan agama, yang kedua hubungan Pancasila dan agama, dan yang ketiga adalah hubungan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila. Yang keempat adalah kolaborasi antar Pancasila dan agama, dan yang terakhir tentang isu-isu konflik Pancasila dan agama. Poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian Pancasila dan agama. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang tersusun dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Yang dapat diistilahkan bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia yang tersusun dari 5 dasar. Apa saja sih 5 dasar asas Pancasila itu? Asas dasar Pancasila yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah tadi 5 asas dasar Pancasila, dan perlu kalian ketahui bahwasanya Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian agama. Agama adalah ajaran yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta yang menata tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Poin yang kedua, hubungan Pancasila dan agama. Jadi di poin kedua ini kita memicu pada ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Bahwasanya negara kita yang berideologi Pancasila ini merupakan dasar suatu negara yang mengagungkan keberadaan suatu agama dalam pemerintahannya, yang terdiri dari beberapa agama seperti Islam, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus paham akan nilai-nilai Pancasila agar kita tidak meragukan konsistensi ideologi negara Indonesia terhadap agama, dan agar negara kita bisa saling bertoleransi antar satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan perpecahan suatu negara. Poin yang ketiga yaitu hubungan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, negara adalah dasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya seperti bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang berketuhanan. Di negara kita ini, Indonesia tidak memaksakan pemerintahan untuk memeluk satu agama dalam satu pemerintahan. Akan tetapi, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme, karena tidak ada tempat pemaksaan untuk suatu agama, dan setiap orang memiliki agama masing-masing serta harus memiliki ketakwaan terhadap suatu agama tersebut. Dan ketakwaan seseorang itu bukan dari hasil paksaan oleh siapapun, akan tetapi suatu ketakwaan itu dinilai dari seberapa orang itu ingin berproses dan berjuang dalam hal kebaikan dalam agamanya. Kemudian yang terakhir yaitu segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan suatu negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, terutama pada norma-norma hukum positif maupun moral, baik moral agama maupun moral penyelenggara negara.
Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Rahma Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kolaborasi Pancasila dan agama. Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari dan yang harus kita lakukan adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan demikian, semestinya tak ada suatu kelompok pemeluk agama yang mau menang sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, budaya, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosial kultur yang begitu heterogen, dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Karena itu, dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai contoh, kini di sebuah provinsi semua wanita harus menggunakan jilbab. Mungkin bagi sebagian kecil orang yang tinggal di Indonesia merupakan keindahan. Namun bagaimana dengan budaya yang selama ini telah ada? Jangankan di tanah Papua, pakaian kebaya pun artinya dilarang dipakai oleh putri daerah. Bukankah ini merupakan pengkhianatan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia yang begitu heterogen? Jika Anda masih ragu, silahkan lihat apa yang terjadi di Saudi Arabia dengan aliran Salafi Wahabinya. Tidak ada pemilu, tidak ada kesetaraan gender, dan lihat betapa tersisihnya kaum wanita dan penganut agama minoritas di sana. Jika memang Anda cinta dengan adat, budaya, dan toleransi umat beragama di Indonesia, dukung dan jagalah kesucian Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Selanjutnya yaitu konflik terkait Pancasila dan agama. Yang pertama, intoleransi antar umat beragama. Contoh kontras di Indonesia antara lain yaitu penyerangan terhadap jamaah gereja Stilitbina, Sleman, Yogyakarta. Kemudian ada pada tanggal 28 Januari 2018 juga terjadi penganiayaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang dipimpin oleh Kiai Haji Umar Basri. Ketua Kontrasyati Andriani mengatakan bahwasanya penyerangan terhadap umat maupun pemuka agama yang terjadi belakangan ini telah mengoyak keprihatinan terhadap kebebasan beragama dan beribadahan di tanah air. Tindakan tersebut harus diungkap dengan sistematis termasuk motif dan aktor utamanya. Kemudian yang kedua ada konflik Tanjung Balai. Konflik Tanjung Balai ini terjadi pada Senin 29 Juli 2016 di Jalan Makarya Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Balai, Sumatera Utara, yaitu ketika Meliana menyampaikan protes terhadap suara azan yang menggema dari Masjid Al-Maksum. Protes Meliana ini disampaikan oleh seorang nazir masjid bernama Kasidik. Lalu Kasidik memberitahu teguran tersebut kepada jamaah masjid setelah sholat maghrib. Setelah berdialog dengan jamaah masjid, Haris Tua Marpaung itu selaku imam masjid dan beberapa pengurus badan kemakmuran masjid mendatangi rumah Meliana. Dari kutipan di atas dapat dinilai bahwasanya Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ideologi bernegara tidak benar-benar dipahami dan dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan hilangnya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, hingga saat ini belum tercipta dan terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkannya. Sehingga perlu adanya pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap Pancasila dan sila-sila yang terkandung di dalamnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.